Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Setiawan Sudiasri dengan NIM 4444 2579. Jadi pada video kali ini saya akan memberitahu bagaimana caranya untuk mencari korelasi dengan menggunakan RStudio. Jadi seperti yang dilihat di sini ada sebuah studi kasus yang saya sudah siapkan, yaitu seorang mahasiswa teknologi pangan meneliti hubungan antara suhu pengeringan dalam satuan Celcius dengan kadar air akhir dan satuan persen basa. Pada pembuatan keripik wortel, data dikumpulkan, ya dilihat di lampiran seperti ini. Suhu pengeringan 50-55, dia dengan kadar air juga sekian segini, dia semakin naik semakin suhunya naik, di sini dia kadar air semakin turun. Nah, sini kita akan mencari apakah hubungan korelasi tersebut termasuk kuat atau lemah, ataukah ada hubungan atau tidak ada hubungan sama sekali. Nah, di sini kita akan mencari, kita di sini memiliki dua tugas ya teman-teman. Di sini kita akan mencari atau menentukan koefisien korelasi antara suhu pengeringan dengan kadar air akhir. Lalu juga kita akan membuat diagram pencar atau scatter plot untuk menggambarkan hubungan antara lamar fermentasi dan kadar asam laktat. Nah, sebelum saya menjelaskan atau kita mengarah ke RStudio, di sini kan kita akan mencari koefisien korelasi, teman-teman. Nah, nanti koefisien korelasi tersebut nanti angkanya adalah antara semakin mendekati 1 atau minus 1, maka semakin kuat hubungannya. Jadi antara 1 atau minus 1, kalau misalkan kata angkanya itu mendekati 1, maka hubungannya semakin kuat, teman-teman. Jadi nanti hasil akhir itu akan antara mendekati 1 atau tidak, atau 0 gitu. Kalau 0 berarti tidak ada hubungannya, seperti itu. Oke. Di sini saya juga sudah menyiapkan Excel. Nah, jadi data tadi itu semua dimasukkan ke dalam Excel biar nanti bisa langsung otomatis kita baca, kita tidak perlu menginput manual, jadi kita langsung saja menginputnya di Excel. Jadi nanti bentukannya akan seperti ini. Di sini ada dua variabel ya, x, y. Di sini x sebagai suhu pengeringan dan y sebagai suhu kadar air akhir. Dengan data tadi sama ya, yang sudah saya siapkan, yang sudah saya tunjukkan tadi. Oke. Lalu jika misalkan datanya sudah dimasukkan, salah. Jadi kalau misalkan datanya sudah dimasukkan ke dalam Excel, langsung saja kita menuju ke RStudio. Oke, jadi kita di sini sudah masuk ke dalam RStudio-nya. Nah, untuk awal mula kita masukkan dulu data Excel yang sudah kita siapkan. Di sini pilih import database di bagian sebelah kanan. Pilih from Excel, pilih browse. Lalu cari Excel yang ingin kalian tentukan korelasinya. Di sini karena kita hubungan sudah di kadar air, maka kita pilih yang ini. Oke. Lalu kita open. Oke, sudah masuk. Ini kita jadiin aja numerik sebelah sini. Nah, lalu setelah itu langsung saja kita import, dan ya sudah masuk berhasil. Ini jawaban. Nah, seperti biasa, awal mula jika kita ingin mencari sebuah data statistik, kita install terlebih dahulu install teaching demos. Ya, meskipun sudah berkali-kali, tapi alangkah tidak salahnya kita install terus biar tidak ada yang kelewat gitu loh, takutnya lupa aja. Sudah di install, lalu kita run. Oke, ditunggu. Oke, download binary package RN berarti sudah masuk, sudah terinstall. Lalu setelah itu kita pilih library. Petik dulu, jangan lupa ya, cek demos. Oke, sudah. Nah, untuk rumus korelasi kita ketik core. Core, lalu pilih core test. Nah, setelah itu kita ketik file yang tadi sudah dimasukkan, itu hubungan suhu dan kadar air. Lalu pilih $, kalian pilih variabel x terlebih dahulu. Oke, pilih variabel yang ini, berarti suhu pengeringan. Oke. Lalu jika sudah, koma, ketik lagi. Nah, sini baru kita pilih variabel y. Oke, dua variabel sudah dimasukkan. Lalu kita pilih metode. Di sini karena kita menggunakan metode persen, sini berarti kita ketik di sini
McPherson. Nah, jika sudah, langsung di run. Nah, sudah keluar hasilnya nih ya. Nih, ini poin utama ini, karakter utama nih ya. Minus 0,98. Karena minus 0,98 ini mendekati 1, sangat amat malah, sangat amat mendekati 1, berarti hubungannya sangat amat sekali kuat. Berarti hubungannya ini parah nih. Hubungannya nih solid intinya lah. Hubungannya sangat kuat gitu. Nah, kita sudah mencari koefisien. Lalu tugas kedua tadi apa? Buat diagram pencar atau scatter plot. Nah, kita buat plotnya dengan cara ketik plot. Yes. Lalu ketik hubungan seperti tadi. Cuma bedanya kan di sini nggak pakai metrik. Jadi seperti tadi. Pilih variabel x. Hubungan suhu dan kadar air. Oke. Dan langsung saja diketik run. Pilih run. Nah, ini udah muncul nih hasilnya nih. Dia mengarah ke bawah gitu. Berarti ini kalau misalkan begini tandanya dia nih hubungan sempurna negatif. Nah, dia lurus kan ya, nggak mencar gitu. Terus ya ada bawah berhenti di sini mungkin, tapi dia lurus gitu loh, nggak mencar ke atas ke bawah gitu. Berarti dia hubungannya sangat kuat, namun arahnya negatif pada ke bawah. Dan ya sudah, itu saja untuk video kali ini. Jadi mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.